Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasko Rafi'i dengan NIM B3240139. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori investasi. Di sini investasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu investasi tetap bisnis, investasi perumahan, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis yaitu pembelian modal fisik seperti mesin, peralatan, kendaraan operasional, dan bangunan pabrik. Ini dilakukan perusahaan untuk menambah kapasitas produksi. Selanjutnya ada investasi perumahan, yaitu pembelian atau pembangunan rumah baru, baik oleh penghuni maupun investor. Yang terakhir ada investasi persediaan, yaitu perubahan jumlah barang di gudang, seperti barang jadi, barang bahan baku, atau barang setengah jadi. Kalau stok bertambah, itu dihitung sebagai investasi. Selanjutnya, ada model investasi neoklasik. Di sini menjelaskan bahwa model neoklasik melihat keputusan investasi berdasarkan perbandingan antara manfaat, modal, dan biaya. Perusahaan hanya akan menambah modal jika modal baru memberi keuntungan lebih besar daripada biaya yang harus mereka keluarkan. Terus selanjutnya ada dua jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan produksi yang menggunakan modal untuk menghasilkan barang. Dan yang kedua, perusahaan penyewaan modal yang memiliki modal dan menyewakan kepada perusahaan produksi. Pembagian ini memudahkan kita memahami bagaimana harga sewa modal terbentuk. Lanjut ada pasar modal. Perusahaan produksi akan menyewa modal sampai titik MPK atau produktivitas modal sama dengan harga sewa modal. Selama MPK lebih tinggi, perusahaan akan terus menambah modal. Selanjutnya ada faktor yang mengubah harga sewa. Harga sewa modal bisa berubah karena beberapa faktor. Di antara lain jumlah modal berubah, tenaga kerja berubah, atau teknologi meningkat. Kalau teknologi naik, MPK ikut naik. Jadi permintaan terhadap modal meningkat. Terus ada keputusan investasi perusahaan. Dalam mengambil keputusan investasi, perusahaan melihat tiga komponen biaya modal. Di antaranya biaya bunga, penyusutan, dan perubahan harga modal. Kalau manfaat modal lebih besar daripada ketiga biaya ini, investasi akan dilakukan. Selanjutnya ada biaya modal real. Untuk menghitung keuntungan nyata, kita gunakan biaya modal real, yaitu suku bunga real ditambah tingkat penyusutan. Semakin tinggi biaya modal real, maka semakin rendah minat perusahaan untuk berinvestasi. Selanjutnya, tingkat keuntungan. Perusahaan akan menambah modal jika tingkat keuntungan positif. Artinya, MPK lebih besar daripada biaya modal. Sebaliknya, kalau MPK lebih rendah, perusahaan akan mengurangi penggunaan modal. Terus di sini ada investasi bersih dan investasi bruto. Di sini, di sini dijelaskan perbedaan antara investasi neto dan investasi bruto. Investasi neto adalah tambahan modal baru, sedangkan investasi bruto mencakup investasi neto ditambah penggantian modal lama yang terdepresiasi. Oke, lanjut. Ada fungsi investasi.
Fungsi investasi menunjukkan bahwa suku bunga real dan MPK adalah faktor utama. Suku bunga naik, maka investasi turun karena biaya meminjam lebih mahal. Sedangkan kalau MPK naik atau harga modal turun, jadi investasi naik karena lebih menguntungkan. Terus ada pajak perusahaan juga. Pajak perusahaan memengaruhi investasi karena pajak yang tinggi menurunkan keuntungan bersih. Jika keuntungan bersih turun, perusahaan cenderung menahan diri untuk berinvestasi. Selanjutnya ada kredit pajak investasi atau ITC. ITC atau Investment Tax Credit memberikan potongan pajak untuk setiap pembelian modal baru. Efeknya, biaya modal turun sehingga perusahaan jadi lebih tertarik menambah investasi. Lanjut Tobinski. Tobinski adalah rasio antara nilai pasar modal perusahaan dan biaya menggantinya. Jika Ki lebih besar daripada satu, artinya modal tersebut menghasilkan nilai lebih besar dari biaya penggantian, sehingga perusahaan mau menambah modal. Kalau Ki lebih, kalau Ki kurang dari satu, investasi ditahan karena dianggap tidak menguntungkan. Lalu ada pasar saham dan GDP. Pasar saham punya hubungan erat dengan GDP. Kalau harga saham turun, kekayaan rumah tangga ikut turun, sehingga konsumsi menurun. Selain itu, investasi juga turun karena nilai perusahaan menurun dan ekspektasi masa depan memburuk. Ketiga efek ini membuat output atau PDB juga ikut melemah. Terus kendalaan pembiayaan. Teori menyebut perusahaan bisa meminjam kapan saja selama investasi menguntungkan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Saat resesi atau laba rendah, perusahaan sulit mendapatkan kredit. Akibatnya investasi turun meski MPK sebenarnya tinggi. Dan yang terakhir, merangkum seluruh materi. Konsumsi dipengaruhi pendapatan saat ini. Pendapatan jangka panjang, ekspektasi masa depan, dan faktor psikologis. Investasi dipengaruhi suku bunga, MPK, kebijakan pajak, pasar saham, dan akses pembiayaan. Dan yang penting, investasi adalah komponen GDP yang paling fluktuatif sepanjang siklus bisnis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, salah slide, salah apapun itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.